Alhamdulillah sobatku, di kesempatan ini saya Saddam Hussein akan mengkisahkan tentang skandal hubungan gelap sejenis, kepala biarawati dengan biarawati muda asuhannya. Ayo langsung saja sobatku, kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Kota ini memiliki banyak rahasia, tetapi mungkin tak ada yang lebih gelap dan tersembunyi dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam biara Santa Verena. Dari luar, bangunan tua yang megah itu tampak suci, sunyi, dan penuh ketenangan. Para biarawati yang tinggal di dalamnya menjalani hidup dalam kesederhanaan dan doa. Namun, di balik dinding-dinding tebal biara, tersimpan sebuah kisah yang akan mencengangkan siapa saja yang mendengarnya. Ibu kepala biara Magdalena adalah seorang wanita yang dihormati oleh gereja dan para pejabat kota. Keras dalam kedisiplinan, bijaksana dalam bertutur kata, namun di balik sikapnya yang tenang, tersembunyi rahasia besar yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Rahasia yang berpusat pada seorang biarawati muda bernama Maria Ayu, seorang wanita berusia 30 tahun dengan wajah secantik malaikat dan hati yang penuh kelembutan. Maria Ayu datang ke biara 8 tahun lalu, melarikan diri dari kehidupan yang penuh gejolak di dunia luar. Ia mencari perlindungan, ketenangan, dan kedamaian dalam doa. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawanya ke dalam hubungan yang begitu rumit, terlarang, tetapi juga membakar hatinya dengan gairah yang tak bisa ia jelaskan. Semua bermula dari kebiasaan sederhana. Tatapan yang lebih lama dari biasanya. Sentuhan tangan yang tak disengaja saat mengambil lilin di kapel. Perbincangan di malam hari yang terlalu dalam hingga melampaui batas yang seharusnya. Magdalena, yang seharusnya menjadi panutan bagi semua biarawati, mendapati dirinya semakin larut dalam perasaan yang seharusnya tidak ia miliki. Dan Maria Ayu, dengan segala ketulusannya, tidak mampu menolak pesona yang mengikatnya dalam jerat yang tak terhindarkan. Hubungan mereka bertumbuh dalam bayang-bayang. Setiap malam, saat biara telah terlelap, langkah kaki Magdalena menyelinap ke kamar Maria Ayu. Mereka berbisik dalam gelap, berbagi kegelisahan dan mimpi-mimpi yang tak bisa mereka wujudkan. Ada ciuman yang terlarang, ada sentuhan yang membakar, ada janji yang tak mungkin diucapkan dengan lantang. Mereka saling memiliki, tetapi tidak bisa mengakui kepemilikan itu di hadapan dunia. Namun, di biara yang penuh dengan mata yang mengawasi, tidak ada rahasia yang bisa tersimpan selamanya. Perlahan, keanehan mulai terasa. Tatapan-tatapan curiga dari biarawati lain, bisik-bisik halus di lorong-lorong, dan kehadiran seorang uskup yang tiba-tiba ingin melakukan inspeksi mendadak. Magdalena dan Maria Ayu tahu bahwa mereka sedang diawasi. Tetapi apakah mereka bisa bertahan? Atau apakah kisah mereka akan menjadi tragedi yang menghancurkan segalanya? Malam itu menjadi lebih panjang dari biasanya. Magdalena mencoba menenangkan para biarawati yang mulai resah. Sementara di dalam hatinya sendiri, ia bergumul dengan ketakutan yang semakin besar. Siapa yang bisa berada di luar sana? Apakah seseorang sudah mengetahui hubungan rahasia mereka? Maria Ayu memegang erat jubahnya, menatap jendela kecil di kapel. Hujan mulai turun, mengaburkan pandangannya ke taman belakang. Namun, ia yakin ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan pepohonan. Suster Agnes, apa kau yakin dengan apa yang kau lihat? Tanya Magdalena, suaranya tetap tenang meski hatinya berdegup keras. Sangat yakin, ibu kepala biara. Aku sedang berdoa di selasar saat melihat bayangan itu. Ia bergerak dengan cepat, dan kemudian menghilang di dekat gudang tua di belakang biara. Gudang tua. Magdalena menghela napas panjang. Bangunan itu sudah lama tidak digunakan. Tempat penyimpanan barang-barang lama dan alat-alat perawatan gereja. Jika seseorang bersembunyi di sana, itu berarti ia telah memasuki wilayah biara dengan niat tertentu. Kita akan periksa tempat itu, ujar Magdalena tegas. Suster Agnes, tolong panggil 2 biarawati lain untuk menemaniku.
Kita akan memastikan tidak ada ancaman di dalamnya. Maria Ayu menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan kecemasan. Ia ingin ikut, ingin tahu siapa yang berani menyusup ke dalam tempat suci mereka, tetapi ia tahu bahwa langkah itu bisa mencurigakan. Ketika Magdalena dan dua biarawati lainnya bergerak menuju gudang, ketegangan semakin memuncak. Langkah kaki mereka bergema di lorong yang sepi, hanya diterangi cahaya obor kecil. Magdalena membuka pintu gudang dengan tangan bergetar, dan dalam kegelapan, sesuatu bergerak. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Magdalena menarik napas dalam sebelum mendorong pintu kayu tua yang berderit keras. Di dalam gudang yang gelap, hanya ada debu, peti-peti tua, dan aroma kayu lapuk yang menyengat. Cahaya obor kecil yang mereka bawa bergetar karena tangan yang sedikit gemetar. Ada seseorang di sini? Suara Magdalena terdengar mantap meski hatinya berdegup kencang. Hening. Suster Agnes melangkah masuk dengan hati-hati, matanya mengamati setiap sudut ruangan. Namun, tiba-tiba, terdengar suara napas berat dari balik peti besar di sudut ruangan. Magdalena mengangkat obornya lebih tinggi, dan saat cahaya menyapu bayangan di belakang peti, seseorang tampak berjongkok, tubuhnya menggigil. "Siapa kau?" Magdalena bertanya tajam. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Seorang pria dengan wajah pucat dan pakaian compang-camping. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia terlihat lemah, seolah sudah berhari-hari tidak makan. "Ampuni saya." Suaranya lirih. "Saya tidak ingin membuat masalah. Saya hanya butuh tempat untuk bersembunyi." Maria Ayu, yang diam di ambang pintu, merasakan dadanya berdebar kencang. Apakah pria ini yang mengintai mereka selama ini? Magdalena menatapnya lekat. "Siapa namamu? Dan kenapa kau ada di sini?" Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berbisik. "Nama saya Rafael. Saya buronan. Saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya melarikan diri dan tidak tahu harus pergi kemana. Saya melihat biara ini dan berpikir, mungkin saya bisa bersembunyi di sini." Tatapan Magdalena menajam. Biara mereka tidak boleh terlibat dalam urusan kriminal. Namun, ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuatnya ragu untuk segera menyerahkannya. "Apa yang kau lakukan beberapa malam terakhir? Ada seseorang yang mengawasi kami. Apakah itu kau?" Maria Ayu akhirnya bersuara, nada suaranya bergetar. Rafael menggeleng dengan cepat. "Aku tidak mengawasi siapapun. Aku hanya mencari makanan di dapur. Aku tidak ingin ditemukan. Aku hanya mencoba bertahan hidup." Magdalena berpikir cepat. Jika pria ini berbicara jujur, maka itu berarti ada orang lain yang mengawasi mereka. Jika bukan Rafael, lalu siapa? Ketegangan dalam ruangan semakin terasa berat. Magdalena harus membuat keputusan. Apakah ia akan melindungi pria ini dan menyembunyikannya? Ataukah ia akan melaporkannya kepada otoritas gereja dan membiarkan pihak luar masuk ke dalam rahasia biara? Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa suara samar langkah kaki lain yang mendekat ke arah gudang. Langkah kaki itu semakin mendekat. Magdalena dan Beatrice saling bertukar pandang, memahami bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum seseorang menemukan mereka. Magdalena berpikir cepat. Jika mereka tertangkap dengan Rafael, maka bukan hanya pria itu yang dalam bahaya, tetapi juga seluruh biara. Di dalam gudang, Maria Ayu semakin gelisah. Rafael terlihat pucat, seolah memahami bahwa kehidupannya kini bergantung pada keputusan yang dibuat oleh para biarawati ini. Suster Agnes, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Kita tidak bisa terus menyembunyikannya di sini. Jika seseorang sudah mencurigai sesuatu, maka hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan." Maria Ayu menggigit bibirnya. "Kalau begitu, kita harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat."
Magdalena kembali masuk ke dalam gudang, matanya langsung bertemu dengan Maria Ayu. Mereka tidak perlu berbicara untuk memahami apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Ini adalah momen yang menentukan. Ada lorong bawah tanah di kapel tua, ujar Magdalena akhirnya. Itu hanya digunakan dalam keadaan darurat, tetapi jika kita bisa membawanya keluar lewat sana, dia mungkin bisa melarikan diri tanpa terlihat. Rafael menatap Magdalena dengan rasa tidak percaya. Kau benar-benar akan membantuku. Kami tidak bisa memastikan apakah kau bersalah atau tidak, jawab Magdalena. Tapi yang aku tahu, jika kau tertangkap di sini, seluruh biara ini akan dalam bahaya. Beatrice, yang tadinya tampak ragu, akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Jika seseorang sudah mengawasi kita, mereka bisa datang kapan saja. Mereka bergerak dalam sunyi, keluar dari gudang dengan hati-hati. Magdalena dan Maria Ayu berjalan di depan, sementara Beatrice dan Suster Agnes membantu Rafael yang masih lemah. Mereka menyusuri lorong-lorong biara, memastikan tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Namun, saat mereka hampir sampai di kapel tua, sesuatu menghentikan langkah mereka. Di ujung lorong, seorang pria berjubah gelap berdiri. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa dia telah menunggu mereka. Kalian benar-benar berpikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Suaranya dalam dan penuh ancaman. Maria Ayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Siapa pria ini? Dan seberapa banyak yang sudah ia ketahui? Magdalena menggenggam rosarionya erat. Waktunya telah habis. Lonceng biara terus bergema, seolah menjadi pertanda bahwa malam ini akan membawa perubahan besar. Magdalena menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Maria Ayu, Beatrice, Helena, Rafael, dan bahkan Pastor Gregorius kini telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar dari yang mereka duga. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama, kata Helena dengan suara tegas. Orang-orang itu tidak datang untuk sekadar memperingatkan kita. Mereka ingin memastikan kita tidak pernah mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Magdalena mengangguk. Kita harus keluar dari biara ini. Kita butuh tempat yang aman untuk menyusun langkah selanjutnya. Pastor Gregorius tampak ragu. Biara ini adalah tempat suci. Tidak mungkin mereka berani melakukan sesuatu yang ekstrim di sini. Helena menatapnya tajam. Jangan terlalu percaya diri, Pastor. Orang-orang yang kita hadapi tidak peduli dengan kesucian atau hukum. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka sembunyikan. Suster Veronica, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Ada jalan rahasia di bawah biara. Lorong bawah tanah yang sudah lama tidak digunakan. Itu bisa membawa kita keluar tanpa terdeteksi. Maria Ayu terkejut. Kenapa baru sekarang kita tahu tentang itu? Karena lorong itu hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat, jawab Suster Veronica. Dan kurasa ini adalah saatnya. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan cepat, Suster Veronica memimpin mereka melewati lorong-lorong gelap biara, menuju pintu kayu tua yang tersembunyi di balik altar kapel lama. Dengan sedikit usaha, pintu itu terbuka, memperlihatkan tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Kita harus bergerak cepat, kata Magdalena. Mereka mungkin sudah tahu bahwa kita berusaha melarikan diri. Satu persatu, mereka memasuki lorong sempit itu. Udara di dalamnya dingin dan lembab, bau tanah dan bebatuan tua menyergap penciuman mereka. Lilin yang mereka bawa hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding batu. Namun, sebelum mereka terlalu jauh masuk, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Mereka datang, bisik Beatrice panik. Magdalena menarik napas dalam. Cepat, kita harus terus bergerak. Dengan jantung berdebar kencang, mereka berlari menyusuri lorong gelap itu. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada kebenaran,
dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Lorong bawah tanah semakin gelap dan sempit, membuat setiap langkah terasa lebih mencekam. Lilin di tangan mereka bergetar, bayangannya menari di dinding batu yang lembab. Magdalena terus memimpin di depan, sesekali menoleh ke belakang memastikan semua masih mengikutinya. Di belakangnya, Maria Ayu menggenggam tangan Rafael erat-erat. Sementara Suster Veronica berusaha menenangkan Beatrice yang tampak ketakutan. "Seharusnya lorong ini membawa kita keluar biara," bisik Suster Veronica. "Tapi sudah lama tidak ada yang menggunakannya. Kita harus berhati-hati." Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Tak hanya satu, melainkan beberapa orang. Helena segera memadamkan lilinnya, memberi isyarat agar yang lain melakukan hal yang sama. Mereka menahan napas dalam kegelapan. "Mereka pasti sudah tahu kita ke sini," bisik Pastor Gregorius dengan suara rendah. Magdalena mencoba menenangkan debaran jantungnya. Jika mereka tertangkap sekarang, semuanya akan sia-sia. Namun, sebelum bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara lain, lebih dalam, lebih menyeramkan. Suara itu bukan dari langkah kaki, melainkan sesuatu yang bergaung dari dalam lorong. "Apa itu?" tanya Maria Ayu dengan suara nyaris tak terdengar. Sebelum ada yang sempat menjawab, dinding lorong tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Suara samar seperti bisikan terdengar dari dalam celah batu. "Ini bukan hanya lorong biasa," kata Helena, suaranya terdengar waspada. Beatrice memeluk dirinya sendiri, gemetar. "Kita harus keluar dari sini secepatnya." Magdalena mengangguk. "Ayo, jangan berhenti. Kita tidak bisa membuang waktu." Mereka kembali berjalan dengan lebih cepat, berusaha mengabaikan suara-suara aneh yang terus terdengar. Namun, tak jauh di depan, lorong itu bercabang dua. Magdalena berhenti, mencoba mengingat arah yang benar. "Ke kiri atau ke kanan?" bisik Pastor Gregorius. Sebelum ada yang bisa menjawab, suara langkah kaki dari belakang semakin dekat. Mereka harus segera memilih.
Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah berhasil mengusir bayangan hitam dengan melafalkan mantra dari kitab kuno, Magdalena dan kelompoknya merasa lega sejenak. Namun, ketenangan itu segera tergantikan oleh perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Perlahan, mereka mulai merenungkan kembali semua ritual dan ajaran yang selama ini mereka praktikkan di biara tersebut. Apakah kalian pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan ajaran kita? Tanya Beatrix, memecah keheningan. Pastor Gregorius mengangguk pelan. Sekarang, setelah semua yang terjadi, aku mulai meragukan kebenaran dari apa yang kita yakini selama ini. Helena membuka kembali kitab kuno yang mereka temukan. Lihat ini, katanya sambil menunjukkan sebuah halaman. Ada simbol-simbol yang selama ini kita gunakan dalam ritual kita. Tapi di sini tertulis bahwa simbol-simbol ini sebenarnya digunakan dalam pemujaan setan. Maria Ayu terkejut. Jadi, selama ini kita menyembah setan. Suster Veronica menutup matanya, air mata mengalir di pipinya. Kita telah ditipu. Semua ajaran yang kita terima, semua ritual yang kita lakukan, semuanya adalah tipu daya iblis. Magdalena merasakan dadanya sesak. Bagaimana kita bisa begitu buta? Bagaimana kita bisa tidak menyadarinya? Pastor Gregorius menarik napas dalam-dalam. Setan memang ahli dalam menyesatkan manusia. Dia membuat kita percaya bahwa kita berada di jalan yang benar, padahal sebenarnya kita telah jauh tersesat. Helena menutup kitab itu dengan tegas. Kita harus bertobat. Kita harus memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat, meskipun tanpa sadar. Mereka semua mengangguk setuju. Malam itu, di tengah reruntuhan biara yang kini terasa asing dan menakutkan, mereka bersujud, memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Mereka bertekad untuk meninggalkan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah dan berjanji untuk mengikuti ajarannya yang benar. Perjalanan mereka menuju cahaya baru saja dimulai, meninggalkan kegelapan yang selama ini membelenggu mereka. Setelah malam penuh penyesalan dan doa, fajar menyingsing membawa harapan baru bagi Magdalena dan kelompoknya. Mereka telah menyadari kesalahan besar dalam hidup mereka dan bertekad untuk menebusnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Pastor Gregorius. Biara ini telah ternoda oleh praktik yang menyesatkan. Kita harus meninggalkannya dan mencari jalan yang benar. Helena mengangguk setuju. Tapi kemana kita akan pergi? Kita membutuhkan bimbingan untuk menemukan jalan yang benar. Maria Ayu, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Aku pernah mendengar tentang seorang ulama di desa sebelah yang dikenal karena kebijaksanaannya. Mungkin dia bisa membantu kita. Dengan harapan baru, mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan biara yang telah menjadi tempat kegelapan bagi mereka. Perjalanan menuju desa sebelah penuh dengan refleksi dan penyesalan, namun juga dengan tekad untuk memperbaiki diri. Setibanya di desa, mereka disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Mereka diarahkan ke rumah ulama tersebut, seorang pria tua dengan wajah penuh kedamaian. Selamat datang, sapanya lembut. Apa yang bisa saya bantu? Pastor Gregorius menceritakan semua yang telah terjadi, dari praktik sesat di biara hingga kesadaran mereka akan kesalahan tersebut. Ulama itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi. Allah Maha Pengampun, katanya setelah mereka selesai bercerita. Yang penting adalah niat kalian untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Suster Veronica menunduk. Kami ingin belajar lebih banyak tentang ajaran yang benar. Maukah Anda membimbing kami? Ulama itu tersenyum. Tentu saja. Rumah saya adalah rumah kalian juga. Kita akan belajar bersama-sama. Hari-hari berikutnya diisi dengan pembelajaran dan refleksi. Mereka mempelajari ajaran Islam yang murni, memahami makna sebenarnya dari ibadah, dan merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Beatrice, yang dulunya penuh ketakutan, kini merasa tenang. Aku merasa seperti dilahirkan kembali, katanya suatu hari. Magdalena mengangguk. Aku juga. Aku bersyukur kita diberi kesempatan kedua ini. Dengan bimbingan ulama tersebut, mereka memutuskan untuk membangun kembali hidup mereka. Mereka bertekad untuk menyebarkan kebenaran dan membantu orang lain agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Biara lama mereka ditinggalkan, menjadi simbol masa lalu yang kelam. Namun, dari kegelapan itu, mereka menemukan cahaya yang membimbing mereka menuju jalan yang benar. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa meskipun seseorang bisa tersesat, selalu ada jalan untuk kembali. Dengan hati yang tulus dan niat yang kuat, mereka memulai awal baru, berharap mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Setelah melalui perjalanan panjang penuh refleksi dan penemuan spiritual, Pastor Gregorius, Magdalena, Beatrice, Helena, Maria Ayu, dan Suster Veronica akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Dengan bimbingan ulama desa, mereka mempelajari ajaran Islam secara mendalam dan memutuskan untuk memeluk agama yang membawa mereka pada cahaya kebenaran ini. Sebagai bagian dari komitmen mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya, mereka menyadari pentingnya pernikahan sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk menjaga kesucian diri. Ulama desa tersebut, dengan kebijaksanaannya, membantu mereka dalam proses ini. Pastor Gregorius, yang kini telah menjadi seorang Muslim dengan nama baru, dijodohkan dengan Suster Veronica. Keduanya menemukan kecocokan dalam visi dan misi untuk menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang. Pernikahan mereka menjadi simbol transformasi dari kehidupan lama menuju jalan yang diridhai Allah. Maria Ayu, dengan kelembutan dan keteguhannya, menarik perhatian seorang santri dari pesantren yang dipimpin oleh ulama tersebut. Santri ini, yang dikenal dengan kesalehannya, merasa bahwa Maria Ayu adalah pendamping yang tepat untuknya. Dengan restu ulama dan komunitas, mereka pun menikah, membentuk keluarga yang berlandaskan iman dan takwa. Magdalena, Beatrice, dan Helena juga menemukan pasangan hidup mereka di kalangan komunitas Muslim setempat. Pernikahan mereka tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dakwah dan menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Dengan pernikahan ini, mereka semua berkomitmen untuk mendidik anak-anak mereka dalam cahaya Islam, menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan semangat untuk menegakkan kebenaran. Mereka berharap, melalui keturunan mereka, perjuangan untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni akan terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa hidayah adalah anugerah yang harus disyukuri, dan perubahan menuju kebaikan memerlukan tekad serta bimbingan yang tepat. Dengan memasuki ikatan pernikahan yang diridhai Allah, mereka memulai babak baru dalam hidup, siap menghadapi tantangan dengan iman dan keteguhan hati. Demikian sobatku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir, dan menginspiratif kebaikan dalam hidup ini. Atas segala perhatian dan dukungan subscribernya, saya ucapkan terima kasih semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dengan ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.